Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran tarikh. Ya, pelajaran tarikh. Kita awali dengan bacaan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 176. Ayo kita baca bersama-sama. 1 2 3. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Artinya, ayo. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Tarikh itu apa? Dari Al-Quran. Sejarah, apalagi yang lain? Ada lagi selain Abid yang bilang sejarah? Setuju nggak sama perkataan Abid sejarah? Kurang apa? Yo jawab kurang siapa? Kamu jawabnya kurang tadi kan? Harus memberikan argumen dong kalau menjawab kurang. Kalau setuju berarti oke, sepakat, nggak usah ngasih argumen. Tapi kalau yang bilang kurang atau nggak sepakat, harus wajib ngasih argumen biar tahu jawabannya apa menurut kamu yang benar. Apa selain sejarah? Apa? Betul ya, pinter Abid. Tepuk tangan untuk Abid yuk. Jadi tarikh, silakan ditulis ya. Tarikh itu secara bahasa maknanya penanggalan, ya. Atau bisa berhubungan dengan tanggal ya, atau waktu, ya. Waktu. Kita juga tadi Abid bilang betul, sejarah masuk bisa. Ya. Cuma kita belum bahas nih, sejarah itu maknanya apa sih? Ya. Sejarah itu maknanya apa? Kalau kita lihat dari Al-Quran coba tadi, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, kita bisa mengambil makna daripada sejarah. Sejarah itu maknanya apa sih? Kemudian Islam. Islam apa? Islam itu apa Islam? Agama, betul. Pinter. Agama yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad, ya, dengan Islamnya yang dibawa itu sebenarnya bukan ajaran baru. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua nabi itu mengajarkan tauhid atau mengesahkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu inti ajaran di situ. Dan meyakini bahwa saya nanti akan ada hari akhir atau hari kiamat di mana semua alam ini akan berakhir, kehidupan ini yang ada di dunia ini diganti dengan alam yang baru, namanya alam apa nanti? Akhirat. Ya. Manusia dari Nabi Adam sampai nanti yang menangi kiamat nanti, semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia. Adapun Nabi Muhammad hanya sebagai penyempurna saja. Apa itu Islam ya? Agama yang diturunkan Allah untuk pedoman manusia. Untuk pedoman manusia sebagai bentuk kepasrahan diri, ya, atau keselamatan. Islam itu artinya selamat. Maka orang yang masuk Islam berarti selamat. Islam juga diartikan damai, perdamaian. Dengan Islam maka damai. Tarikh Islam berarti pengertiannya apa? Sejarah Islam. Sejarah yang kita bahas setelah ini. Sejarah itu maknanya adalah ilmu yang membahas seputar peristiwa atau kejadian penting lah, kejadian penting di masa, nah ini di sini poinnya, di masa lampau atau masa lalu. Dan kita semua yang ada di sini itu lahir dari sejarah. Sejarah siapa? Orang tua kita, betul atau enggak? Apakah kalian di sini tiba-tiba ada? Makanya Mas, sejarah itu dalam bahasa Arab, sajarah itu maknanya pohon. Kenapa pohon? Pohon itu ada apanya? Paling bawah ada apa? Ada akar. Ada akar, ada batang, kemudian ada ranting-ranting, ada ya daun-daun di sini, rimbun. Nah, dikatakan sejarah karena kita itu pasti ada akarnya, kayak tadi saya bilang. Kita lahir di sini nggak tiba-tiba, betul atau enggak? Ada orang tua, akar kita. Orang tua di sini sebagai akar.
baru kemudian ada kita, ada adik-adik kita. Ini contoh saja. Indonesia berdiri, apakah langsung berdiri? Langsung merdeka tahun 45? Ada sejarahnya apa enggak? Ada, ngelawan penjajah terlebih dahulu beratus-ratus tahun. Nah, ini pohon. Makanya dikatakan sejarah. Nah, sejarah Islam berarti peristiwa kejadian di masa lalu seputar Islam atau umat Islam penganutnya. Namanya Muslim. Berarti kita orang Muslim karena kita orang yang beragama Islam itu orang Muslim. Jadi sejarah Islam itu berarti membahas peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lalu seputar Islam atau kehidupan umat Islam. Nanti kita akan belajar sejarah satu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau siapa Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua ada Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu? Yang ketiga nanti Daulah Umayyah. Terakhir sebelum saya tutup, kenapa kita harus belajar sejarah? Nah, ini penting ini. Yang satu, dapat dijadikan teladan. Karena di dalam sejarah itu kita nanti akan membahas banyak tokoh-tokoh. Banyak tokoh-tokoh. Ada tokoh yang hebat-hebat banyak, termasuk Rasulullah SAW. Tokoh yang hebat. Nanti ada lagi Khulafaur Rasyidin, nanti ada lagi Daulah Umayyah. Kita akan membahas tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh yang mengubah dunia, yang menginspirasi dunia dalam Islam. Yang mungkin jarang orang tahu. Teladan. Jadi supaya menjadi teladan, supaya kita nanti bisa mencontoh, oh ternyata di masa lalu ada orang hebat seperti ini. Saya mau jadi seperti ini ya. Nah, teladan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ilmu, ya, pengetahuan. Mengingat ya, termasuk di situ mengingat, mengenang supaya nggak hilang ditelan apa waktu. Orang kalau nggak mengenang sejarah nanti hilang atau nggak? Hilang. Kalau kita nggak diajari Indonesia merdeka tahun 45, sudah dihapus misal dari pelajaran sejarah, dihapus. Kira-kira nanti kalau kalian sudah meninggal, generasi yang akan datang tahu nggak? Nggak tahu. Maka harus diajarkan, harus dicekoki sejarah supaya tahu. Terakhir, bentar, ya. Yang paling penting adalah untuk mengubah diri kita lebih baik lagi ke depannya. Ya, mengubah diri menjadi lebih baik. Kenapa? Karena di sejarah itu biasanya ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Misalkan misalkan zaman Rasulullah misalkan ada orang kafir ya apa enggak? Ya. Nah, itu ada orang kafir zaman jahiliyah. Lah, itu kita belajar dari zaman jahiliyah supaya kita tidak seperti mereka, betul atau enggak? Ya. Supaya kita tidak seperti mereka, supaya enggak mencontoh mereka. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi yang baik kita ambil, kita pertahankan, atau perlu kita tingkatkan lagi yang baik-baik, yang buruk-buruk kita tinggalkan, jangan diambil. Cukup diingat saja, cukup ditahu saja. Ada pertanyaan atau enggak sebelum saya tutup? Tentang sejarah Islam? Oke, kalau enggak ada, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.